Kalau boleh Mas Nabil, rekomendasi transformer yang murah meriah. Biasanya teman-teman gitu, nyarinya yang Ah, murce, ya, murah. mungkin Pak Ivan lebih hafal kali. Kalau saya sendiri udah bikin, Ah, pakai waktu itu dulu pakai OEP, transformernya, 600 ohm. oh ya 600 ohm ya. Ya. Ya, pakai itu sih. Cuman kan terlalu mahal mungkin per bijiannya kan lumayan juga itu sekarang. Mungkin yang karena nggak marketnya kurang rame ya kali ya. Jadi sepi kan di marketplace di Tokped Ah, apa di Indo kan jarang orang tahu bahwa itu penting sebenarnya. ya. Mungkin ada rekomendasi merek-merek lain yang kekinian lah. Apa ya? Paling Ah, itu doang Mas. Yang itu misalnya di doang. Indonesia. Masalah splitter system FOH monitor. Mungkin biasanya teman-teman di sini yang sering ketemu orkesan ya. Orkesan kan sekarang sama juga, orkes Nando kan sama, Ah, mesti minta monitor mixer sendiri sama FOH terpisah. ya kita Ah, udah maju semua loh Pak. Maksudnya Rata-rata, apa ya? Terakhir kan dangdutan kan Pak, di kampung itu Pak splitternya canggih loh Pak. Pakai kelak teknik aktif loh Pak. wis, Gitu. keren. Tapi ya saya berharap sih kalau kita ke daerah gitu atau kemanapun lah, misalnya hal yang paling sering kita temuin tuh splitter suka dianggap remeh aja gitu. Sayang banget karena itu juga nyawanya. Kalau tiba-tiba di tengah show splitternya ngebrem tengah-tengah kan nggak asik juga kan gitu. Kadang-kadang kita bisa bikin soundcheck lama juga gara-gara splitter. Kok ini nggak masuk ya nggak masuk ya gitu. Itu aja. Sebenarnya yang paling dianggap remeh hal penting banget juga. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Mas Roni mungkin, ya Mas Roni. Biasanya sering menemui permasalahan yang seperti ini nih. Kalau mau bikin splitter yang nomor 2 tadi, yang apa pasif pakai resistor, di Google banyak banget cara bikinnya. Apalagi kan orang kita kan semuanya kan kreatif kan. Pasti saya yakin bagus-bagus banget bikinnya. Kalau boleh Mas Nabil, rekomendasi transformer yang murah meriah. Biasanya teman-teman gitu, nyarinya yang Ah, murce, ya, murah. mungkin Pak Ivan lebih hafal kali. Kalau saya sendiri udah bikin, Ah, pakai waktu itu dulu pakai OEP, transformernya, 600 ohm. oh ya 600 ohm ya. Ya. Ya, pakai itu sih. Cuman kan terlalu mahal mungkin per bijiannya kan lumayan juga itu sekarang. Mungkin yang karena nggak marketnya kurang rame ya kali ya. Jadi sepi kan di marketplace di Tokped Ah, apa di Indo kan jarang orang tahu bahwa itu penting sebenarnya. Mungkin ada rekomendasi merek-merek lain yang kekinian lah. apa ya? Paling itu doang Mas, yang Itu misalnya di doang. Indonesia beredar kan Johnson kemahalan pasti. ya mahal pasti. Ya paling kan bikin sendiri aja. Pasti saya jamin gain nggak banyak turun. Terus kalau kita masalah ground humming tuh jauh berkurang gitu. Jauh berkurang gitu. Monggo mungkin ada pertanyaan lain lagi masih seputaran splitter system. Mungkin apa di banyak banget ya artikelnya yang di Google kalau masalah itu pakai isolated output Ya transformer itu banyak banyak. banget. Itu bisa dipelajarin lah. Maksudnya kita pasti bisa bikin sendiri dan itu sangat membantu kita pada saat di lapangan sih. Apalagi kalau ketemu genset groundnya yang Ngaco. kacau, setidaknya mengurangin banyak channel yang bermasalah gitu. Kalau isolated gitu. Betul, betul, betul. Itu
Itu dia, sayangnya itu nggak ada produk yang agak ramah di kantong. Mungkin di AliExpress ada kali Pak. AliExpress ya. Tapi agak Mungkin. lama aja nunggu datangnya sih. Ah, Ya 2 minggu, 3 minggu. ada dua jenis sih, ada yang open, bentuk yang trafo terbuka, sama yang di canning ya, Canning ya, ditutup tutup kalengnya. karet ya. Itu kira-kira gimana? Ada perbedaan kah dari karakternya? Atau lebih shielded ya kali Lebih yang, shield tadi sih Pak. yang pakai kaleng itu ya? Awalnya kan kalau kita main dekat-dekat daerah yang ada daya radio tinggi, kayak misalnya sebelahnya RRI, sebelahnya TVRI, setidaknya bocoran radio dangdut nggak masuk ke splitter kita gitu. Bisa gitu ya, bisa sampai masuk ke dalam sistem. Ke amplifier sering masuk loh Pak. Oh gitu ya? Wah, serem juga nih. Kalau kita ngomong di Senayan, di GBK atau main mana itu Pak, wah itu pusing Pak, jujur pusing. TVRI masuk, RRI masuk, Mabes Polri masuk. Waduh, rame jadinya. Rame. Itu kalau kita punya, nggak usah vendor deh, band masih bawa motor-motoran tuh, efek gitar, Efek Stompbox deh. Stompbox, ada wiringnya jelek satu, masuk radio Pak. Masuk ke situ. Waduh. Pernah Dream Theater sekali di lapangan D, itu masuk radio sepanjang acara dan itu kenceng. Akhirnya si engineer-nya kalau setiap lagi break mute gitar. Jagain terus nih Jagain channelnya, terus. buka tutup ya. Akhirnya saya ketemu ada nama bandnya Tame Impala, band dari Australia, dari mana gitu. Pas dia main di Senayan, dia kan semuanya analog Pak, nggak ada digital kan, kecuali mixer ya. Dia jadi yang di panggung itu semuanya analog, itu wiringnya lumayan banyak dan itu masuk radio. Pas dicek satu-satu ternyata masuknya itu dari kabinet simulator ke head amp. Oh, Dia bilang, boleh nggak lu beliin aluminium foil banyak, dibungkus. akhirnya dibungkus-bungkusin tuh ampli-ampli. Ya itu sangat membantu sih. Iya. Serem juga sih kalau gitu. Kadang kan nggak kepikiran kita main di venue apa gitu, tahu-tahu. ya. Gitu. Betul. Ada lagi pertanyaan? Jam berapa? Sebelum kita break. Dari Mas Incan biasanya yang sering mengurusi banyak channel di panggung nih. Apa ada pertanyaan nih Mas dari splitter system nih? Monggo Mas. Atau ceritakan deh pengalaman, salah satu pengalaman gimana ribetnya menghandle festival nih. Nah, mungkin bisa jadi Oh ya, pengalaman ada mau sama saya teman-teman yang lain. tanyakan. Kalau kenalkan nama saya Dani, celukane Sincan, Salam kenal Mas. akeh sing guyut ya. Ya, jadi Mas, bagaimana? Aku yang bagian saya tanyakan bagaimana manajemen. Sekarang kan semua band kan semuanya ada yang banyak yang mulai mandiri. Mereka membawa sistem-sistem sendiri mereka. Nah, kalau perpindahan band pada saat festival ini kan semua sistem dari vendor Mas ya. Itu untuk memanage bagi band-band ada yang bawa sistem sendiri dengan menggabungkan dengan sistem kita yang vendor ini agar biar perpindahannya enak itu ada saran nggak Mas? Setahu aku sih kalau band yang bawa sistem sendiri kan rata-rata bawa kabel sendiri ya Mas? Enggak juga Mas. Ada Waduh. kabel minjem dari kita juga Mas. Kalau aku sih bikinin teman-teman sistem selalu bawa kabel snack sendiri. Satu, paling-paling minta beberapa kabel XLR yang misalnya minta 8 kabel dong. Biasanya tuh buat nyambung ke ear atau ke PA. Cuman ngirim ke konsol FOH 2 gitu. Biasanya kalau mau ngakalin begitu, splitternya punya yang 3 output apa 2 output Mas? Splitternya punya 3 output apa 3 multipin output apa 2 multipin output? 2 Mas. 2? Iya. Nah kalau misalnya gini, kalau punya satu rumbai lagi, multipin, yang outputnya cuma input, jadi multipin lagi buat dari output,
kasih rumbai isi 32 lah atau isi 16 output master ya. Kita ngomong output master. Jadi yang dimonitor kalau misalnya perpindahan band, yang monitor cabut. Yang FOH tetap sama, monitor doang cabut, pindah multipin yang rumbai, yang udah nyolok ke raknya mereka. Kalau mereka masih numpang mixer kita ya, maksudnya numpang Johnson kita ya, numpang stage box kita, mau nggak mau ya gitu, bikin satu rumbai lagi, tapi multipin keluarnya cowok, masukin ke channel mereka, itu paling simple sih. Tapi mau nggak mau harus ngorbanin monitor. Gitu. Nah, yang selama ini saya ngalami kan Mas, saya harus, terutama untuk output monitor ya, saya kan mengalami lebih sering cabut colok akhirnya saya Mas. Cabut colok si konsol? Iya, buat floor monitornya mereka gitu, buat nancep ke raknya mereka juga. Kalau aku saranin sih, apa ya, harusnya sih kalau yang namanya bawa sistem sendiri, mau nggak mau bawa kabel sendiri ya, harusnya ya. Itu paling simple. Yang sampai saat ini teman-temanku pasti bawa kabel sendiri. Ada beberapa juga yang misalnya kasusnya tadi nggak bawa kabel. Mau nggak mau ya tadi kalau kondisinya kita nggak bisa ngirim cabut colok input. Tapi sebenarnya sih input sih bisa sih Mas. Input sih bisa. Kan masalahnya kan yang output doang kan. Nah output itu kita bikinin input misalnya gini, mixernya apa? Kadang M32, kadang Yamaha. M32 pakai DL kan? Pakai DL. Nah, DL kan outputnya dari output wedges itu dari DL kan? Iya. Input juga dari DL kan? Iya. Yang pasti nganggur tuh lokal. Lokal. Nah, lokal itu bikinin 6 apa 7 kiriman dari mixer mereka bikin ke lokal kita. Jadi pas panggil scene-nya kita yang buat mereka itu channel 1 misalnya input 1 lokal, 2 input 2 lokal. Kirim ke AUX yang udah kita send. Gitu, jadi dari konsol kirim ke konsol lagi baru ke output. Sekarang kalau kita nyabut si multipin kan nggak berpengaruh sama output. Iya. Berpengaruh sama input kan. Betul. Sedangkan mereka kan butuh inputnya dari dari junction kita kan. Iya. Nah mau nggak mau kita bikinin multipin 1, ibaratnya itu khusus broadcast lah. Ya. Karena kita punya outputnya cuma 2, mau nggak mau yang si monitor kan yang nggak boleh, yang FOH nggak boleh dicabut, hanya monitor kan, karena kan FOH kan ada MC, ada bla 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 gitu. Ya. Nah udah cabut yang monitor, ganti multipin yang rumbai, itu paling cepet dibandingkan kita nyabut satu-satu. Atau kita punya spare kabel panjang buat mereka, hanya itu sih. Siap, terima kasih Mas. Kan bisa nambahin budget ke klien Mas. Siap. Monggo, mungkin ada yang teman-teman yang lain mau cerita pengalaman atau mau menanyakan masalah splitter itu, monggo. Berbagi pengalaman aja biar sama-sama belajar. Sama-sama belajar, betul. Yang sering menghandle acara festival, atau malah kadang kan di hajatan orkes juga ganti-ganti tuh. Pagi apa, siang apa. Nah, monggo kalau ada yang mau menceritakan pengalamannya. Ada pertanyaan? Monggo, ada? Atau mau dilanjut break nih, makan siang sama coffee break? Ayo, boleh. Lihat-lihat, oh ya, kalau kita hanya melihat ininya saja, contoh-contoh ininya aja, perhitungan yang sudah orang-orang share di Google lah pada umumnya gitu. Nah itu Mas. Ya, jadi mau speakernya itu bermerek atau bikinan sendiri, intinya kembali lagi, kalau kita bikin gini, mungkin kita tuh bisa lebih bangga, wah speaker gue speaker biasa nih custom, tapi hasilnya bisa lebih bagus, misalnya bukan lebih bagus dari apa ya, bisa menghasilkan suara yang enak, bagus,
dan orang semua happy, ya udah itu kebanggaan kita. Daripada kita pakai speaker bermerek tapi hasilnya jelek, kan speaker udah jadi, tapi kita karena sistem engineer-nya kurang gimana-gimana, menghasilkannya nggak maksimal gitu kan, bikin malu juga sebenarnya.